Jadi gini, kita nggak bisa pungkiri maraknya minimarket, supermarket, macam Alfamidi, Alfamart, Indomaret atau Indomaret sih mejanya, ya itulah, Super Indo, GS. Itu benar-benar memudahkan hidup kita, ya nggak sih? Mereka ngasih kita tempat berbelanjaan yang mana hampir semua kebutuhan kita terpenuhi di situ, kebutuhan harian kita terpenuhi di situ, tempat yang benar-benar nyaman, AC-nya dingin, dan bahkan kita nggak perlu bawa uang tunai, Pak, untuk belanja di situ. Bahkan kita juga nggak perlu kartu debit sekarang. Kita udah bisa pakai GoPay, kita bisa pakai OVO, kita bisa pakai Dana untuk belanja di situ. Nggak bisa pungkiri, itu pun memudahkan hidup gue selama ini. Cuma, belakangan, Pak, ada yang berusaha gue ubah dalam kebiasaan gue, ya kan? 2 tahun 3 tahun belakangan ini lah. Dan makin sering gue lakukan sejak pandemi COVID-19 ini. Kebiasaan apa itu? Ya kebiasaan belanja kebutuhan harian. Sekarang gue nggak lagi mengutamakan minimarket atau supermarket untuk memenuhi kebutuhan harian gue. Misalnya kayak beli telur, beras, rokok, sabun, sampo, enggak lah. Terus kemana gue belanja? Ya ke retail kecil, alias toko kelontong atau warung. Gue melakukan ini bukan sebagai bentuk boykot ya, nggak sama sekali. Gue nggak ada masalah apapun sama brand-brand tadi kayak Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Super Indo, nggak ada sama sekali. Even gue pun masih belanja di situ sebenarnya. Cuma yang membedakan skala prioritasnya aja. Kalau dulu kan ya kalau gue cari rokok ya gue ke situ gitu. Kalau gue cari beras ya gue ke situ, gue cari telur ya gue ke situ. Tapi sekarang nggak, Pak. Tempat pertama yang gue tuju ya warung dekat rumah gue. Yang mana aja buka, di situ gue bakal beli. That's it. Itulah yang gue lakukan selama beberapa tahun terakhir. Kenapa gue melakukan itu? Simple. Gini cuy. Lu pernah kebayang gak sih seberapa besar keuntungan yang didapatin oleh pengusaha warung perharinya? Ya dari apa yang gue survei, apa yang gue tanya, ternyata ya nggak bisa dibilang gede, Pak. Nggak bisa dibilang gede. Marginnya tipis cuy. Lu bayangin, per item mereka bisa dapatin keuntungan Rp1.000 aja. Itu udah bagus, Pak. Biasanya 500, 700 ya untuk jajanan-jajanan kayak gitu. Misalnya mereka jual ciki gitu, mereka jual 2.000, itu mereka bisa untung 700 aja udah bagus per ciki. Nah, dari keterbatasan itu, mereka menyambung hidup, Pak. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan bukan cuma hidup, tapi menghidupi juga. Dan ternyata itu bukan kondisi terburuk cuy. Pandemi COVID-19 terjadi, masuk ke Indonesia. Dan mereka bisa dibilang salah satu pihak yang kena dampak paling besar, Pak. Beneran. Di sekitar rumah gue udah banyak banget toko kelontong atau warung yang tutup. Entah karena udah nggak punya modal buat mutarin barang, entah karena udah nggak punya kekuatan finansial untuk sewa tempat, dan lain sebagainya. Dan gue percaya, di sekitar kalian pun mungkin juga terjadi hal yang sama gitu kan. Sejak COVID ini terjadi gitu, sejak pandemi ini terjadi, banyak banget warung yang gulung tikar. Tapi gue masih pengen bantu, Pak. Seenggaknya sedikit aja yang bisa gue lakukan untuk mereka gitu. Sebenarnya ya simple, dengan beli barang dagangan mereka. Itulah alasan kenapa gue melakukan kebiasaan ini. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, sebenarnya ketika kita belanja di warung, manfaat yang kita kasih itu sebenarnya bukan cuma untuk si yang punya warung doang, Pak, tapi bisa skup yang lebih luas. Contoh gampang, paling gampangnya aja. Misalnya, satu warung itu bisa punya omset 1 juta per hari. Katakanlah begitu ya. 1 juta per hari, 1 juta per hari, sisanya dia putar untuk modal selanjutnya, sisanya lagi untuk pemenuhan kebutuhan. Salah satunya misalnya beli pulsa. Dia beli pulsa di konter handphone kan. Beli pulsa di konter handphone sama si konter handphonenya, uang yang dia terima, ya sama, Pak. Disisain untuk modal, sisanya lagi untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan misalnya dia beli nasi di warteg, beli lauk di warteg. Dan ketika si warteg ini mendapatkan pendapatan, dia juga melakukan hal yang sama kan. Misalnya dia juga beli kopi di warung, karena kopi yang dia jual di warteg dia habis. Nah, begitu seterusnya. Berarti kan ini ada roda perekonomian yang berputar, cuy. Berarti masyarakat masih bisa menggerakkan usahanya walaupun situasi pandemi sekalipun. Dan ini nggak bakal terjadi kalau nggak ada orang yang belanja di warung tadi, cuy. Itu akan berpengaruh sama usaha-usaha kecil yang lain, baik langsung maupun nggak langsung. Nah, itu tadi. Karena pada faktanya, perekonomian Indonesia ini 61%-nya digerakin sama UMKM. Kalau UMKM sampai kolaps, maka itu dampaknya untuk kita semua, Pak. Mau sekaya apapun lu, mau sesettle apapun pekerjaan lu. Kedua, habit yang gue ubah adalah masalah kembalian, cuy. Sebenarnya simpel aja sih. Gue beberapa bulan itu membiasakan untuk nggak ngambil kembalian setiap belanja. Gaya betul ya. Bukan karena gue nggak menghargai duit, bukan. Tapi gue ngerasa
misalnya duit 1.000, 2.000, 5.000, atau 10.000, itu tetap berharga buat gue. Buat orang lain bisa lebih berharga, Pak. Buat orang lain bisa lebih bermanfaat gitu loh. Misalnya di warung, margin untungnya itu kan kecil banget ya untuk per item. Dan ketika mereka mendapatkan 10.000 rupiah tanpa harus menjual barang, jelas itu sesuatu yang bisa bermanfaat buat mereka. Gue mikirnya kayak gitu. Dan gue mikir itu akan lebih efektif ketimbang gue ngasih ke pengemis yang notabene misalnya berada di usia yang produktif, ya kan? Ini lebih tepat sasaran aja, lebih jelas gitu. Ya, awalnya ya 500 nggak pernah gue ambil, terus mulai naik 1.000 nggak gue ambil, 5.000 nggak gue ambil, akhirnya 10.000 nggak gue ambil. Bukan karena gue kaya, tapi gue percaya Tuhan itu udah ngatur semuanya, Pak. Lu nggak akan pernah miskin karena lu memberi. Tapi seenggaknya gue tahu ada entitas yang bernama Tuhan yang mengatur segalanya gitu. Dan gue percaya sama janjinya dia, kalau memberi nggak akan bikin kamu miskin. That's why I do that. Ketiga, gue selalu mengutamakan produk lokal sekarang. Dari hal kecil aja kayak makanan ataupun minuman, Pak. Misalnya, gue selalu beli makanan yang mana itu dihasilkan sama produsen lokal, homemade, atau UMKM kecil-kecilan gitu. Dan biasanya enak, Pak. Serius. Minuman misalnya kayak kopi gitu. Jujur gue ini penggemar Starbucks. Tak kenapa Starbucks itu masuk banget sama selera gue. Cuma berapa bulan belakangan ya gue coba ubah, gue coba shifting, gue coba untuk membiasakan diri dengan pilihan kopi lokal yang lain. Dan lama-lama ya udah terbiasa. Dan syukurnya ya selain itu menghemat uang gue, juga gue ngerasa bisa ngasih sumbangsi lah atau manfaat buat orang lain, walaupun dari hal sekecil itu. Nah itu sih yang gue pikirin soal warung dan produk lokal ini ya. Jadi yang bisa gue lakukan sesuai dengan kapasitas gue ya paling cuman ini ya. Ayo teman-teman belanja ke warung. That's it.